Perkenalkan, kami dari kelompok 78B ingin mempresentasikan proyek 1, 2, dan 3. Sebelumnya, izinkan kami berkenalan. Pertama, saya Yohana, absen 26, dan saya ketuanya. Aku Purwa, absen 13 sebagai anggota. Saya Nata, absen 12 sebagai anggota. Selamat menonton. Di lapangan hall, Yohana, Quella, dan Nata sedang mengobrol dan menyadari bahwa suara mereka terdengar lagi. Mereka berdiskusi tentang fenomena ini dan Quella menyarankan bahwa itu mungkin gema. Namun, Yohana dan Nata tidak setuju, dan Nata menjelaskan bahwa itu sebenarnya gaung, bukan gema. Gaung adalah suara yang mantul balik tapi samar-samar karena tumpang tindih. Berbeda dengan gema yang suaranya lebih jelas. Quella masih penasaran tentang perbedaan antara gema dan gaung. Tapi kayaknya yang ini aku tahu deh. Kalau gema itu cuma terjadi di ruangan terbuka aja kan? Berarti ini tuh gaung karena kita lagi di ruangan tertutup. Ya, simpelnya gitu bedanya. Kayaknya ada rumusnya juga, tapi apa ya? Iya, rumus buat ngitung jarak sumber bunyi dari benda pemantulnya kan? Kayaknya aku inget deh rumusnya. Rumusnya itu jarak sama dengan kecepatan perambat gelombang dikali waktu dibagi 2. Berarti kita bisa ngitung jarak cuma dari suara. Aku jadi penasaran, berapa jarak kita dengan tembok sana itu? Salah satu dari mereka berteriak untuk mengujinya. Halo! Dengeran dikit sih. Iya, tapi cuma sebentar aja. Terus gimana dong kita ngitungnya? Mungkin kita bisa hitung yang lain. Gimana kalau kita ngitung waktunya aja? Tapi kan kita nggak tahu jaraknya berapa. Aku punya ide. Kalian ada yang mau meteran nggak? Enggak. Tapi kan standar lapangan basket itu 28 meter. Kenapa kita nggak pakai itu aja? Oh iya, selain itu kecepatan perambat gelombang itu biasanya sekitar 340 km per detik. Coba itu. Kalau kita masukin datanya, persamaannya jadi 28 sama dengan 340 T per 2. Terus jadinya 28 sama dengan 170 T. Tapi angka pembagiannya agak susah. Ya sih agak susah, tapi hasilnya kurang lebih ya 0,16 detik. Berarti kurang lebih itu 0,16 detik ya? Ya, oh ya, aku jadi keinget sama materi IPA. Emang ini termasuk fenomena apa ya? Ini sebetulnya perpaduan dari 3 materi yang telah kita pelajari, yaitu getaran, gelombang, dan juga bunyi. Ini tuh termasuk bunyi karena ada suaranya. Terus getaran itu bunyi karena bunyi itu termasuk getaran. Tapi apa hubungannya sama gelombang? Ya, kamu inget kalau misalnya bunyi itu getaran, tapi sebenarnya bunyi itu juga gelombang, tepatnya gelombang longitudinal. Bukannya gelombang hanya ada 2 ya? Satunya lagi apa? Selain longitudinal, ada gelombang transversal. Longitudinal itu membutuhkan medium, tapi transversal tidak membutuhkannya. Contohnya itu... Kalau misalnya longitudinal itu bunyi yang tadi kita bahas, karena kan kita butuh medium, maksudnya di ruang vakum. Tapi kalau misalnya transversal, itu contohnya sinar matahari, dia itu radiasi, nggak perlu medium. Tapi kemarin aku juga ketemu timbangan digital loh, yang cara menghitungnya memakai gelombang. Emang bedanya apa sama yang biasa? Bedanya itu tidak hanya untuk berat badan, tetapi juga bisa untuk kadar air dan lain-lain. Ternyata getaran, gelombang, dan bunyi juga bisa dipakai di kesehatan ya. Ngomongin tentang kesehatan dan berat badan, aku jadi keinget sama materi matematika tentang fungsi. Hubungannya apa? Kayaknya aku tahu kalau rumus fungsi itu juga bisa digunakan untuk menghitung berat badan ideal. Oh iya, fungsi dalam kesehatan bisa digunakan untuk menghitung berat badan ideal. Selain fungsi, seingatku juga ada relasi. Bedanya apa? Jadi, kalau relasi itu setiap anggotanya nggak harus berpasangan dan juga nggak harus berhubungan tepat satu. Sementara kalau relasi, setiap anggotanya harus memiliki kawan dan harus berhubungan tepat satu. Oh, terus rumus fungsi apa? Kalau buat cowok, fungsi F dari T sama dengan 0,90 T dikurang 90. Kalau buat cewek, fungsi F dari T sama dengan 0,85 T dikurang 85. Rumusnya beda. Berarti walau tingginya sama, beratnya beda. Kalau misalnya tingginya itu 160 cm gimana? Gimana cara kita ngitungnya walaupun udah ada tingginya? Kita tinggal ganti T-nya dengan angka. Misalnya, Kan T-nya itu 160, dihitung 0,9. Nah, jadi tinggal 160 dikali 0,9. Coba lanjutin. oke. Berarti kalau buat cowok berat badan idealnya itu
0,90 dikali 160 dikurang 90 kandungan 144 dikurang 90 kandungan 54 kilo. Kalau buat cewek, berat badan idealnya 0,85 dikali 160 dikurang 85 sama dengan 136 dikurang 85 yang menghasilkan 51 kilogram. Oh, berarti matematika itu masih berguna di kehidupan sehari-hari ya? Iya. Bentar, aku pengen ke toilet dulu ya. Oke. Beberapa saat kemudian, Banget ya. ucapannya terpotong saat tiba-tiba pelatih pencaksilat itu memanggil mereka. Kalian mau ikut latihan pencaksilat? Ikut aja lah ya, bosan ngobrol-ngobrol doang. Yaudah, boleh. Tapi aku gak tahu gerakan-gerakannya. Sama aku juga nggak apa-apa, nanti juga lihat selalu. Oke, hari ini kita belajar teknik tangkisan. Tangkisan itu ada tangkisan luar, dalam, sama atas. Langkah-langkahnya apa aja? Buat tangkisan dalam, pertama tegap kuda-kuda tengah, terus jangan dulu tangan, terus satu di antara dua tangan ditarik dari luar ke dalam. Selanjutnya tangkisan luar. Apa ada yang tahu caranya? Pasti awal-awalnya melakukan kuda-kuda tengah, lalu memposisikan tangan sejajar seperti yang lain kan? Ya, terus Aku tahu, seharusnya selanjutnya itu satu dari dua tangan ditarik sejajar dengan bahu dari dalam ke luar. ya, sudah cepat kan? Terakhir tangkisan atas. Yang ini juga pasti awalnya sikap kuda-kuda lalu siapkan tangan di depan kan? Ya, habis itu. Karena tangkisan atas, berarti tangannya mengarah ke atas kan? Ya, benar. Tambahan. Biasanya ini pakai buat melindungi kepala, karena kan itu melindungi atas. Coba kita praktek. Udah, sampai sini aja dulu materinya. Nata kembali ke kelompok setelah meninggalkan mereka sejenak dan mendapati Yohana dan Kuela sudah siap untuk meninggalkan hall. Mereka telah melakukan banyak kegiatan, termasuk latihan pencaksilat tanpa Nata. Nata merasa kecewa karena baru saja datang dan langsung harus pergi. Namun, akhirnya mereka semua memutuskan untuk pulang bersama.